Salam Sobat Golden Key Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai kisruh penolakan pendirian tempat ibadah ataupun gereja di kota Cilegon, ya, di mana gereja HKBP ya dilarang untuk membangun gereja ataupun tempat ibadah di sana. Nah, saya kasih Tuhan, ya ini sungguh sangat miris ya. Saya kasih Tuhan, di mana toleransi beragama di kota Cilegon itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Ya, mereka menolak pembangunan gereja dengan alasan mempertahankan kearifan lokal. Saya kasih Tuhan, mari kita akan lihat tayangan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dengan secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Ya, saudara kasih Tuhan, itulah yang terjadi kepada jemaat HKBP ya, yang ingin mendirikan rumah ibadah ataupun gereja ya di kota Cilegon, saudara kasih Tuhan ya, di mana mereka ditentang ya, tidak diperbolehkan untuk membangun gereja dengan alasan ya, di mana lingkungan sekitar mempertahankan kearifan lokal begitu ya, sahabat kasih Tuhan. Tetapi ya, ada ulasan lain yang mengatakan bahwa diskotik di setiap tempat ada, tetapi kenapa gereja tidak boleh dibangun di sana? Nah, saya kasih Tuhan, ya ada kesaksian yang sangat menohok, saya kasih Tuhan ya, dari yaitu remaja-remaja muslim yang pernah tinggal di daerah Kristen ataupun di mayoritas umat Kristen dan bahkan di rumah pendeta. Bagaimana pengalaman mereka? Mari kita akan saksikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Di Papua, gue menjadi minoritas. Gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Pak. Saya itu asli orang Sunda. Saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya, ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman. Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang
itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang. Ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan. Ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Ya, sampai kasih Tuhan, Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, sampai kasih Tuhan, dan bahkan bulan lalu kita sudah memperingati kemerdekaan ke-77 tahun di bulan Agustus. Sampai kasih Tuhan, tetapi kemerdekaan umat beragama saat ini masih saja dihambat, ya, di mana umat beragama secara khusus, ya, umat Kristen untuk beribadah, untuk membangun gereja, itu banyak oknum-oknum yang berusaha untuk menghalangi, ya, yang berusaha untuk melarang, ya. Supaya apa? Supaya mereka, ya, supaya apa? Supaya umat Kristen kesulitan, ya, beribadah, kesulitan untuk membangun rumah, kesulitan untuk membangun gereja. Saya kasih Tuhan, ya, memang daerah Cilegon saya tahu sendiri. Pernah ke sana dan juga ada teman di sana, hamba Tuhan yang sama-sama dulu melayani, yaitu di organisasi yang sama, saya kasih Tuhan, ya. Ya, di sana teman saya melayani di daerah Cilegon, ya. Ya, teman saya melayani di kota Cilegon, ya. Ya, teman saya melayani di kota Cilegon secara khusus, ya, di daerah yaitu yang namanya Citangkil. Saya kasih Tuhan, gerejanya sudah berdiri lama, ya. Sudah berdiri lama, tetapi tetap, saya kasih Tuhan, ya, pernah diresolusi bahkan dilarang untuk dipakai beribadah. Ini sungguh-sungguh sangat-sangat ironis, saya kasih Tuhan, ya. Nah, saya kasih Tuhan, saya sendiri, ya, mengalami hal seperti itu, ya. Saya memang hidup di lingkungan minoritas, ya. Ya, saya memang hidup di lingkungan mayoritas dan kami adalah minoritas. Ketika kecil, ya, kami juga ketika saya masih kecil, ya, kami sebagai orang Kristen juga mengalami yang namanya tantangan mengikut Tuhan. Ya, bahkan saya pernah dipaksa untuk mengikuti agama mereka, ya, ketika saya sekolah dengan alasan kalau tidak mengikuti tidak dapat nilai agama. Ya, nah, itu yang terjadi, saya kasih Tuhan. Dan saya waktu itu sempat ikut, gitu, ya. Tetapi akhirnya, ya, setelah saya berpikir dan kemudian saya pikir itu sangat-sangat bertentangan, ya, dengan firman Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ikut lagi. Tidak apa-apa, tidak mendapat nilai agama. Dan betul, sahabat kasih Tuhan, ya. Dan betul, sahabat kasih Tuhan, ya, saya tidak diberikan nilai agama. Nah, saya kasih Tuhan, ini yang terjadi. Saya kasih Tuhan, tetapi setidaknya, ya, video tadi, ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana remaja-remaja Muslim yang hidup di tengah-tengah orang Kristen, mereka mendapat perlakuan yang baik, mendapat yaitu penerimaan yang sangat-sangat baik, ya. Bahkan mereka sendiri memberikan kesaksian di mana orang Kristen itu sungguh-sungguh baik. Nah, saya kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya tentunya kita tetap mendoakan mereka agar mereka menyadari bahwa kita harus saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Kita minta supaya lawatan Tuhan terjadi di kota Cilegon. Banyak jiwa-jiwa yang boleh
datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya, demikian sahabat yang kasih Tuhan, pembahasan yang dibahas hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.